Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta jejak beksi di mana saja, alhamdulillah sore ini Saung Jantuk kedatangan para pebeksi. Ada Bang Ubay, ada Bang Naryo, dan ada Bang Ojan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membicarakan masalah komentar dari sahabat kita yang ada di Malaysia. Jadi sahabat kita yang di Malaysia kemarin komentar. Iya. Dia minta tutorial bagaimana cara menghindari diri dari serangan senjata tajam. Nah, kayak misalnya dari tebasan golok atau tusukan golok. Karena menurut beliau sekarang ini kan zaman emang lagi agak kacau nih karena ekonomi merosot ya. Banyak pembegalan atau apa kan gitu. Bisa nggak kira-kira nih Bang Ubay, Bang Naryo memberikan jawaban atas pertanyaan dari sahabat kita yang di Malaysia? Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Oke. Alhamdulillah para pecinta jejak beksi di mana saja berada. Hari ini Bang Ubay dan Bang Naryo siap untuk memberikan jawaban kepada sahabat kita yang tinggal di Malaysia. Semoga nanti tutorial yang mereka berikan juga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Nah, para pecinta jejak beksi di mana saja, hari ini Master Naryo sama Bang Ojan akan memberikan tutorial bagaimana cara kita menghadapi apa aja sabetan ya, Mas? Ya, serangan tadi. Iya, sabetan dan tusukan sama bacokan golok. Silahkan menikmati. Ini cara aktivasi sabetan pala dari senjata tajam. Tuh. Jatuh. Coba sekarang agak pelan ya. Biar step by stepnya kelihatan. Pala dulu. Tahan. Ini kalau yang pesilat boleh kita hajar. Kalau kita bukan pesilat kan ini takut kena golok, langsung banting aja. Sekarang saya ambil dari jauh biar kelihatan pada saat tangan nangkep golok, kaki sudah masuk ke dalam ya. Coba diulang agak pelan tadi. Ayo, siap. Oh, jadi kaki langsung masuk ya. Langsung masuk. Tinggal mau dibanting, mau dipukul, mau dapat terserah. Dihajar boleh. Mau langsung banting boleh. Oke, sip. Nah, ini kan cara menghindari diri dari sabetan golok di kepala ya. Terus berarti tusukan. Tusukan boleh. Nah. Mundur dikit kan. Biar kena kamera, biar terang. Siap. Shot. Tahan dulu. Sama ini peragaan ini juga sama. Cuman ini golok diusahain patahin tuh tangannya. Baru kita jatuhin tuh. Coba sekarang saya ambil secara utuh dari sini biar lebih kelihatan. Yang tusuknya. Tunggu sebentar. Ya. Tuh. Jadi usahain pemirsa tangan harus dilumpuhin dulu. Patahin, langsung jatuhin bareng. Awas kena golok. Enggak. Tahan. Oh, gitu ya. Masih ada lagi yang mau di... Ada bang, sabetan. Oh ya, sabetan ya. Mundur dikit, biar dia kelihatan. Tuh, sama sebenarnya nih. Oh, hampir sama ya. Sama. Hampir sama ya. Sama jatuh juga. Oke. Sip. Kalau kita yang pakai yang serangan, yang tadi langsung dari kepala, perut, sama tusukan. Cet tuh. Ini kalau ini langsung saya hajar nih. Tak. Wah. Yang tusukan. Set tuh. Kalau ini saya mau langsung dihajar ininya nih, pakai sikutan. Ya. Tak. Boleh pakai pukulan,
boleh pakai sikutan. Nah, sahabat pecinta besi di mana saja, itu tadi tutorial cara efektif apabila kita menghadapi sabetan, tusukan, dan bacokan golok ya. Jadi intinya yang seperti kita lihat, begitu bacokan masuk, kita langsung menghindari pukulan, terus kaki masuk ke belakang lawan mas ya, Iya. biar supaya kita bisa membanting. Nah, ini buat teman-teman atau adik-adik di rumah yang kadang-kadang merasa jenuh karena harus di rumah saja akibat corona. Dengan teman-teman apabila ingin mempraktekkan hal seperti ini harus ada pendamping ya. Kalau tidak ada pendamping, kita khawatir nanti teman kita, lawan main kita itu bisa keseleo atau bisa membahayakan diri kalian sendiri. Jadi jangan sekali-sekali kalian mempraktekkan apa yang kalian lihat di jejak besi ini itu tanpa pendamping. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.